85 kasus kekerasan. Nanti kalau yang kurang teman-teman 76 tahun Hari Hak Asasi Manusia untuk semua manusia di dunia ini. Itu saya menyampaikan terima kasih dan sekali lagi kesediaan teman-teman untuk menghadiri rilis yang akan dikeluarkan oleh Komnas HAM dalam rangka 76 tahun. Pertama, bahwa tanggal 10 Desember telah disepakati oleh seluruh umat manusia di dunia bahwa 10 Desember menjadi Hari Hak Asasi Manusia. Tahun ini kita rayakan yang ke-76, usia yang tidak mudah bagi perjuangan hak asasi manusia secara universal. Tema internasional Hari HAM tahun 2024 yang ditetapkan oleh PBB adalah Rights All Full, Right Now. Tema internasional ini berfokus pada bagaimana HAM menjadi jalan, menjadi solusi, karena HAM berperan penting sebagai kekuatan preventif, produktif, dan transformatif untuk kebaikan. HAM menawarkan norma-norma konkret, hukum, dan kerangka kerja penting untuk memastikan semua orang dimanapun dapat hidup secara bermartabat dan terhormat. HAM memiliki kekuatan besar untuk membangun kebaikan bersama. Sebagai sejalan dengan tema internasional, pemerintah melalui HAM RI mengusung tema ini dalam keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini merupakan sebuah refleksi cita-cita bangsa yang hidup dalam keberagaman. Komnas HAM RI mengusung tema 25 tahun Undang-Undang HAM memperkuat demokrasi dan HAM menuju Indonesia Emas. Bagi Komnas HAM RI, momentum penting Hari HAM memiliki arti penting bagi semua orang di Indonesia, terutama pemerintah untuk terus berefleksi dan memperbaiki komitmennya dan melihat kembali upaya yang perlu ditingkatkan dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar manusia, terutama nilai-nilai keberagaman, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua orang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Dalam konteks Papua, Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat bahwa nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua warga negara belum sepenuhnya dirasakan. Isu kebebasan, terutama kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, masih menjadi soal yang terus dipertanyakan. Negara melalui aparat keamanan kerap kali membungkam ruang kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Isu kesetaraan dan keadilan pun dirasa belum maksimal. Pemberlakuan otonomi khusus dan penambahan daerah otonomi baru DOB belum memberikan dampak berarti bagi warga negara, terutama orang-orang asli Papua. Misalnya akses warga untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan akses layanan sosial lainnya masih jauh dari harapan. Dalam sektor agraria, kehadiran investor termasuk pembangunan proyek strategis nasional PSN di beberapa daerah di Papua dikhawatirkan akan terus menimbulkan konflik dengan masyarakat adat
setempat, di mana di sisi yang lain konflik dan kekerasan masih terus berulang, terutama di sejumlah daerah rawan konflik. Setiap kekerasan kerap menimbulkan korban, baik di pihak aparat, kelompok sipil bersenjata, dan warga sipil. Secara umum, situasi kekerasan pada tahun 2024, terutama kekerasan bersenjata, masih berulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tren eskalasi kekerasan di tanah Papua masih terus berlanjut dan cenderung meningkat. Sepanjang 1 Januari sampai 9 Desember 2024, Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua mencatat sebanyak 85 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di tanah Papua. Dari 85 kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan, serangan tunggal sebanyak 55 kasus, penganiayaan sebanyak 14 kasus, dan pengerusakan sebanyak 10, dan kerusuhan sebanyak 6 kasus, di mana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan. Dari jumlah kasus kekerasan tersebut, Kabupaten Puncak menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu 13 kasus. Disusul Intan Jaya 11 kasus, Yahukimo dan Paniai masing-masing 10 kasus, Puncak Jaya 9 kasus, Pegunungan Bintang 7 kasus, Nabire 5 kasus, Jaya Wijaya, Dogiai, Mimika, dan Kerom masing-masing 3 kasus. Duga dan Maibrat masing-masing 2 kasus. Lani Jaya, Mambramo Tengah, Manokwari, Kota Jayapura masing-masing 1 kasus. Akibat berbagai kasus kekerasan tersebut, tercatat sebanyak 114 orang menjadi korban, yaitu 71 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Jumlah korban tersebut terdiri dari 68 orang warga sipil, 40 orang meninggal dunia, dan 28 orang luka-luka. 26 orang aparat keamanan, 15 orang meninggal dunia, dan 11 orang luka-luka. Dan 19 anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, 15 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka, serta 1 warga negara asing meninggal dunia. 68 orang warga sipil tersebut terdiri dari 2 orang anak meninggal dunia dan 1 orang anak terluka. 2 perempuan meninggal dunia dan 4 perempuan luka-luka, serta 36 warga sipil laki-laki dewasa meninggal dunia dan 23 orang warga sipil laki-laki dewasa luka-luka. 19 orang TPNPB Open tercatat semuanya laki-laki dewasa, di mana 15 orang meninggal dunia dan 4 orang terluka. Sedangkan 26 orang aparat keamanan terdiri dari anggota TNI sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka, dan anggota Polri sebanyak 6 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Selain itu, berbagai kekerasan tersebut juga menimbulkan adanya gelombang pengungsian serta kerusakan sejumlah bangunan, kendaraan, dan pembakaran dan pengerusakan pesawat. Secara faktual, setiap konflik kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik. Di sisi lain,
Ketegangan maupun konflik bersenjata yang di Papua membutuhkan ruang-ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat maupun TPN-PB-OPM. Tantangan utama bagi pemerintah Republik Indonesia saat ini adalah bagaimana membangun kepercayaan rakyat Papua dengan menumbuhkan persamaan, kesetaraan, penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif sebagai upaya membangun ekosistem damai menuju dialog kemanusiaan. Menyikapi kondisi ini dan bertepatan dengan peringatan Hari HAM Internasional ke-76 10 Desember 2024, Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua menyampaikan catatan dan seruan sebagai berikut. 1. Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban yang meninggal dunia dan terluka akibat berbagai rentetan kekerasan yang terus terjadi. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengakhiri atau minimalisir konflik kekerasan yang terus berulang melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. 2. Meminta pemerintah RI di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang menetap di wilayah Papua, terutama warga negara asing, dengan mengupayakan perbaikan sistem dan tata kelola keamanan yang kondusif dan tidak menggunakan security approach. 3. Mendorong Panglima TNI agar tata kelola keamanan dan penempatan satuan tugas Satgas TNI di tanah Papua dilakukan oleh Komando Teritorial yang telah memperoleh pembekalan yang cukup mengenai pendidikan dan pengetahuan terkait nilai-nilai dan kearifan lokal, budaya, dan karakteristik wilayah setempat. 4. Mendorong Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk terus mengevaluasi dan menata pola operasi penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah Papua yang persuasif dan humanis. 5. Meminta para gubernur dan bupati wali kota terpilih pada Pilkada serentak 2024 di tanah Papua agar memberi perhatian serius penuh pada isu HAM dan melakukan kewajiban utamanya dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi, hak dasar setiap warga negara sesuai prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan bagi semua warga, termasuk mengambil langkah-langkah yang konkret untuk meminimalisir setiap konflik atau kekerasan yang terjadi di wilayah masing-masing. 6. Meminta para penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum secara cepat, tepat, dan terukur terhadap para pelaku kekerasan dengan memastikan tindakan para penegak hukum dalam upaya penegakan hukum tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. 7. Meminta aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan menggunakan pendekatan penegakan hukum dan kemanusiaan dalam penyelesaian permasalahan. 8. Diminta aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata yang menamakan diri TPN-PB-OPM agar menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruhan dengan tidak menimbulkan ketakutan, stigmatisasi,
dan menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata. Saya mencatat terjadi 85 kasus kekerasan dengan rincian sebagai berikut. Kalau berdasarkan jenis peristiwa terjadi, saya agak jauh, ya. Saya mungkin dekat dulu. Terjadi 6 kasus kerusuhan, lalu kemudian 55 kasus kontak tembak dan penembakan, lalu 14 kasus penganiayaan dan 10 kasus pengerusakan. 55 kasus kontak tembak dan penembakan kita rinci, baik itu terjadi kontak tembak antara TPNPB dan aparat keamanan maupun serangan-serangan tunggal, baik itu dilakukan oleh TPNPB OPM kepada warga sipil atau kepada aparat keamanan kepada warga sipil. Nah, berdasarkan sajian data terkait dengan peristiwa yang terjadi, baik kerusuhan, kontak tembak, penganiayaan dan pengerusakan, menyebabkan 114 orang menjadi korban dengan rincian 71 orang meninggal dunia dan 43 luka-luka. Lanjut. Berikut kita coba mengidentifikasi data berdasarkan provinsi. Dari grafik yang ada, Provinsi Papua Tengah menempati urutan pertama, di mana terdapat 43 korban meninggal dunia dan 28 korban terluka. Papua Pegunungan urutan kedua, terdapat 23 orang meninggal dunia dan 13 orang luka-luka. Lalu Provinsi Papua terdapat 5 orang meninggal dunia dan 1 luka-luka. Papua Barat 1 luka-luka, dan Papua Barat Daya tidak ada korban meninggal maupun luka-luka. Di antara ini ada 1 korban berstatus warga negara asing, warga negara Selandia Baru, tercatat dalam peristiwa di distrik Alama, itu meninggal dunia. Nah, yang berikut sebaran berdasarkan kabupaten atau kota. Di semester awal itu Kabupaten Intan Jaya menempati urutan pertama, tetapi di akhir tahun Kabupaten Puncak menjadi kabupaten yang paling sering terjadinya kekerasan, diikuti dengan Kabupaten Intan Jaya, lalu kemudian Yahukimo, Kota Jayapura, dan seterusnya. Lanjut. Ini klasifikasi korban kekerasan. Aparat keamanan 15 orang meninggal dunia, 11 luka-luka. TPNPB OPM 15 orang meninggal dunia, 4 luka-luka. Warga negara asing 1, warga sipil 40 orang meninggal dunia dan 28 orang luka-luka. Dari grafik ini menunjukkan bahwa yang paling rentan mendapatkan atau menjadi korban dalam setiap peristiwa kekerasan yang terjadi adalah warga sipil. Lalu kemudian kita coba membuat detil rangkaian klasifikasi baik dari aparat keamanan, warga sipil. Aparat keamanan kita bagi antara Polri dan TNI. TNI menjadi pihak yang paling banyak, yang meninggal dunia 9 orang dan 7 terluka. Polri 6 orang meninggal dunia dan 4 orang terluka. Warga sipil kita klasifikasi karena anak dan perempuan itu dalam isu hak asasi manusia ditempatkan sebagai kelompok rentan. Warga sipil anak-anak 2 meninggal dunia, 1 luka-luka. Warga sipil perempuan 2 meninggal dunia dan 4 luka-luka. Sedangkan warga sipil laki-laki dewasa 36 meninggal dunia, 23 luka-luka. Warga negara asing 1. Di pihak lain TPNPB OPM yang kita catat, kita identifikasi ternyata 15 orang yang meninggal dunia dan 4 yang luka-luka itu adalah laki-laki dewasa. Ini statistik terlihat di bulan April. Itu ada grafik yang cukup tajam, dan kalau kita sisir lebih detail, puncak peristiwanya itu ada di Intan Jaya. Nah, di bulan ke-5 dan ke-6 itu puncak peristiwanya atau jumlah peristiwanya lebih banyak terjadi di Kabupaten Puncak, dan semakin landai
sampai di bulan ke-11 itu kita anggap sudah agak landai, tetapi di Desember malah naik lagi, diawali dengan beberapa peristiwa terakhir yang terjadi di Pegunungan Bintang, di mana diinformasikan oleh sejumlah media tapi juga oleh Uskupan Jayapura menyebut ada 2 korban di Pegunungan Bintang meninggal dunia. Nah, kalau kita bandingkan data semester 1 dengan jumlah per tahun, ada pergerakan angka yang cukup tinggi, di mana di semester 1 tercatat 41 kekerasan. Ada lonjakan 6 bulan terakhir menjadi 85 kasus, termasuk lonjakan korban. Di semester pertama tercatat total korban adalah 53, sedangkan di akhir tahun tercatat per 9 Desember tercatat sebanyak 114 orang menjadi korban dengan klasifikasi 71 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka. Selain korban, tadi sudah disampaikan, coba ke bawah lagi, terdapat sejumlah kerusakan fasilitas publik, diantaranya 1 kantor balai kampung dibakar, 21 unit rumah dirusak dan dijarah, 8 unit rumah dibakar, 1 unit sepeda motor dibakar, 22 unit mobil dirusak dan 41 unit sepeda motor mengalami kerusakan. Belum termasuk peristiwa terakhir dalam kaitan dengan pilkada di Intan Jaya. Disajikan berbagai informasi di Intan Jaya, di Puncak Jaya, juga di Mamramun Tengah ya, yang Pak Polresnya terkena panah. Jadi ada rangkaian kerusakan fasilitas publik yang juga cukup banyak, dan tadi sudah diserukan oleh Pak Frid. Kita berharap supaya saudara-saudara kita yang menyebut diri sebagai TPNPB OPM tidak melakukan pengerusakan yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak asasi warga negara yang lain dalam hal akses memperoleh layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Kira-kira begitu, ya, Pak Frid. Terima kasih keterangan pers dan sajian beberapa data. Kenapa ini menjadi kewajiban Komnas HAM untuk kami menunjukkan data kekerasan, karena itu bagian dari tanggung jawab publik, tanggung jawab Komnas HAM kepada publik untuk menyampaikan data itu. Nah, teman-teman pasti bertanya bahwa dari data itu apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah kami telah memasukkannya di dalam sebuah sistem di lingkungan Komnas yang kami sebut dengan SPH, Sistem Pengaduan HAM. Jadi data-data itu kami sudah masukkan di dalam sistem pengaduan HAM. Jadi data itu dia akan terkoneksi langsung menjadi data nasional. Data nasional. Karena dia sudah terkoneksi langsung menjadi data nasional, maka itu akan termonitor secara nasional untuk perkembangan penanganan kasus-kasus tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kasus menonjol yang bisa tertangani oleh aparat kepolisian, itu kami melakukan monitoring untuk sejauh mana penegakan hukumnya. Karena penegakan hukum itu bagian dari penegakan HAM. Itu. Yang ketiga, memang ada problem ketika pelakunya adalah kelompok sipil bersenjata. Itu menjadi problem. Karena itu kenapa di dalam momentum peringatan Hari HAM, secara khusus kami memberi catatan kepada kelompok TPN PB OPM. Itu menjadi catatan khusus. Dan karena itu kita menyerukan agar mereka itu juga harus menghormati hak asasi manusia. Tidak misalnya merusak fasilitas publik, membakar. Itu bagian dari menghalang pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan intimidasi dan lain sebagainya. Itu 3 bagian penting yang menjadi tanggung jawab lembaga Komnas HAM untuk menyajikan data
dan menyampaikan mekanisme penyelesaiannya. Jadi kalau ditanya Komnas HAM bikin apa, ini tanggung jawab kami kepada publik. Supaya siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah para pihak. Kalau itu aparat TNI Polri, kita minta untuk secara terus dilakukan evaluasi. Kalau itu TPNPB, OPM, maka kita mengingatkan bahwa perjuangan kekerasan itu tidak akan mendapat simpati. Dan itu melanggar hukum. Tidak bisa memperjuangkan hak asasi, kemudian melanggar hak asasi dan sejenisnya. Itu yang menjadi tanggung jawab Komnas HAM. Apakah Komnas HAM tidak datang ke daerah-daerah itu? Tentu beberapa kami datangi dan beberapa kami tidak datangi. Tapi kami punya mekanisme, yaitu ada pengaduan langsung dan pengaduan proaktif. Itu menjadi tanggung jawab Komnas HAM untuk kami sampaikan kepada publik, dan kita membutuhkan dukungan publik. Teman-teman wartawan di dalam standar norma HAM, wartawan itu adalah pekerja HAM, pekerja kemanusiaan. Karena itu kita membutuhkan dukungan bersama, bersinergi di 76 tahun Hari HAM 2024. Saya dengan Saudara Melkior sebagai Ketua Tim Penegakan dan Pemajuan HAM harus menyampaikan ini kepada publik, untuk paling tidak publik bisa membaca tren kekerasan. Apakah di era penambahan DOB itu situasi HAM lebih baik ataukah tidak? Biarlah data yang bicara. Biarlah data bicara, sehingga kita memerlukan sebuah mekanisme publik kebijakan untuk perbaikan situasi HAM yang lebih baik ke depan. Bagi kami Komnas HAM, tidak ada pilihan bagi kami untuk tidak menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Bagi kami tidak ada kata tidak bisa. Karena kami punya satu mandat HAM untuk berjuang bersama-sama masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama masyarakat menciptakan situasi HAM yang lebih baik, dan bersama pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM.